Halo brothers sisters, senang bisa sharing lagi hari ini. Semoga semuanya sehat. Saya semangat kemarin kita seluruh murid bisa berdoa bersama-sama. Dan hari ini kita akan belajar tentang healthy or unhealthy fear. Dengan berita-berita yang kita dengar, dengan keadaan yang ada terjadi sekarang, saya lihat banyak orang fokus kepada coronavirus. Dan itu bisa membuat kita menjadi paranoid, membuat kita jadi nggak bisa tidur malam hari, membuat kita dapat satu berita, kita kemudian menjadi, wah ini gimana, kita nggak tahu, very uncertain, berapa lama lagi ini terjadi. Dan sepertinya itu menghantui kita. Dan itu adalah unhealthy fear. Alkitab katakan di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi bukan unhealthy fear itu. Sampai kita paranoid, nggak bisa tidur, bukan. Tapi yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita justru semakin yakin mana kuasa yang sebenarnya mutlak itu. Yang kita mungkin selama ini bergantung kepada hal lain, security kita pada hal yang lain, pada kekuatan kita. Hari ini kita tahu itu nggak ada arti semuanya. Jadi ini justru yang membuat kita jadi tahu yang real power itu apa. Yang harusnya kita kasih itu apa. Mana yang sebenarnya yang penting dalam hidup kita ini. Kerjaan kita kah? Atau orang tua kita? Keluarga kita? Terutama Tuhan sendiri. Dan bagaimana kita di sini bisa punya ketertiban, self-discipline. Ini adalah yang Tuhan berikan. Jadi bukan berarti Tuhan bilang kalau gitu jangan takut. Enggak, ada yang unhealthy fear. Itu namanya roh ketakutan. Tapi Tuhan ingin kita untuk juga punya healthy fear. Kita lihat contohnya coronavirus ini. Seberapa besar kemampuan mematikannya atau fatalitasnya. Dikatakan corona ini 3,4%. Artinya 3,4 orang dari 100 orang yang terinfeksi akan meninggal. Ebola lebih tinggi. Ini perlu nggak kita berjaga-jaga? Perlu nggak kita serius ambil ini? Perlu. Angka ini bisa juga naik. Bisa juga turun. Itu akan terus, masih relatif sekarang. Perlukah kita berjaga-jaga? Perlu. Ini namanya healthy fear. Tapi bukan kita paranoid. Informasi, data ini penting untuk kita tahu. Ini adalah skala Arnold. Yang artinya, satu orang yang sudah mempunyai coronavirus bisa mempengaruhi menginfeksi berapa orang. Untuk COVID-19, 2 sampai 2,5. Satu orang bisa infeksi 2. Dari 100.000 bisa jadi 200 sampai 250.000. SARS sendiri waktu saya di Singapura, itu Arnold-nya adalah 5. Jadi satu orang bisa nularkan ke 5. Betul, tetapi itu juga sebar relatif karena SARS itu bisa kelihatan, simptomnya kelihatan jelas. Tapi coronavirus ini nggak kelihatan. Orang yang bisa kelihatan sehat, tapi sebenarnya sudah jadi carrier. Jadi harus kita hati-hati berjaga-jaga. Ya, ini namanya healthy fear. Kemarin saya baca artikel yang ditulis oleh Renat Kasali. Dia bilang akan ada 7 goncangan ekonomi. Pertama, sektor travel, entertainment akan mengalami goncangan itu. Ya, karena mobilitas orang berkurang, pasti maskapai kena, hotel kena, kemudian sesudah itu retail, manufacturer juga akan kena, karena orang jarang ke mall, sekarang karena orang nggak belanja, produksi juga menurun, akan kena juga goncangan. Akhirnya supply chain, karena kita negara yang global, saling berhubungan, negara lain kena, ekspor-impor akan kena, elektronik akan kena. Kemudian kalau itu kena semuanya, ya maka pegawai-pegawai juga ada kemungkinan besar bisa kena PHK. Terutama orang-orang yang kerjanya informal. Ini akan punya personal debt nantinya. Akhirnya terjadi rupiah melemah, indeks harga saham menurun, dan kemudian akhirnya kepercayaan orang akan negara, di mana melihat pemerintahnya serius nggak tangani, rumah sakitnya punya kapasitas nggak. Ini membuat orang akhirnya bisa punya belief shock, dan kalau ini terjadi, ini bisa bahaya. Jadi bahaya itu ada nggak? Ada. Real nggak? Real. Tapi perlu kita paranoid dan punya unhealthy fear? Tidak. Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan berikan kita roh kekuatan, kasih, dan self-discipline, ketertiban.
Mari kita belajar sama-sama, bukan tentang 7 goncangannya, tapi 7 jaminan dari Tuhan. Nah, kita sama-sama akan belajar dari buku Mazmur. Beberapa minggu terakhir ini saya baca Mazmur, dan menarik sekali Mazmur yang biasa saya baca. Waktu lagi masa-masa seperti sekarang ini, waktu saya baca menjadi sangat hidup, menjadi sangat relatable. Dan Mazmur adalah buku yang sangat bagus kita baca, tapi kita harus tahu konteksnya. Karena tanpa kita tahu konteksnya, kita bisa cuplik sesuatu ayat, dan kita salah konteks. Karena tujuan Mazmur ini, kita kalau tahu konteksnya, kita tahu persis, oh ini pemazmur lagi depresi. Oh pemazmur sendiri sebenarnya dia lagi berdoa. Oh dia lagi muji Tuhan. Oh dia lagi mohon kepada Tuhan. Atau hanya berbentuk liturgi saja. Jadi dengan kita, siapa yang menulis Mazmur ini? Contoh Mazmur 90 dan 91, itu adalah ditulis oleh Musa. Jadi konteksnya adalah Musa bersama dengan bangsa Israel. Bahaya apa yang terjadi pada mereka saat itu? Apa yang terjadi sehingga membuat Musa berdoa di Mazmur 90? Dengan begitu takut dia akan murka Tuhan. Jadi ini kita harus tahu konteksnya. Kita belajar Mazmur 90, kita akan lihat contohan healthy fear dari Musa. Dan healthy faith dari dia. Dan Mazmur 91 kita lihat godaan dari orang yang karena bahayanya ada 7 macam, bahkan lebih. Sampar, panah-panah yang terjadi pada mereka. Ada banyak bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka dan bisa menciptakan unhealthy fear. Dan dari sini juga bisa kelihatan bagaimana janji Tuhan kepada mereka. Dan kalau mereka ambil janji itu, ambil janji buta saja, juga bisa create unhealthy faith. Ini akan kita belajar di Mazmur 90 ayat 7 katakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Kenapa? Sampai Musa dalam doa dia ini, dia sampai begitu takut kepada Tuhan. Karena memang itu takut yang Tuhan mau. Dia dan bangsa Israel punyai. Dan juga Firaun dan bangsa Mesir untuk tahu. Kenapa? Karena dia marah. Dia adalah Allah yang kudus, dia tidak mau orang main dengan dosa. Dia murka. Wrath of God adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena itu sangat mutlak. Lebih berbahaya daripada coronavirus, lebih berbahaya daripada hal-hal yang lain. Guncangan ekonomi. Dia bilang, kenapa Tuhan murka? Karena kesalahan kami dan dosa kami yang tersembunyi. Jadi, Tuhan tidak suka dosa. Dan kalaupun kita menyembunyikan dosa, Tuhan bilang saya tahu. Dan itu membuat saya marah. Jadi ini penting untuk kita punya healthy fear. Sehingga kita bisa punya healthy faith. Dia katakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan tahu murka Tuhan dan takut akan itu, membuat Musa katakan, saya menggunakan hari-hari saya dengan baik. Orang mau bisa bergantung kepada umur lah, kesehatan lah, kepada tabungan, security, kepada asuransi. Hari-hari begini membuat orang tahu. Pada akhirnya murka Tuhan itu yang harusnya kita jauh-jauh lebih takut. Di Mazmur 91, di ayat 1, siapa yang orang-orang yang akan Tuhan lindungi? Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Inilah yang orang-orang yang bisa berkata kepada Tuhan, sebagai tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Jadi nggak semua orang, tapi hanya orang yang berlindung, dwell in God, dan mau dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang, saya janji, saya akan lindungi kamu, dan saya akan menjadi kubu pertahanan kamu. Dia bahkan gunakan analogi tentang ibu burung yang mengepakkan kepaknya untuk menudungi anaknya. Di bawah sayapnya, mereka akan berlindung. Dan analogi kedua dia gunakan adalah kesetiaannya seperti perisai dan pagar tembok. Jadi, Tuhan mau tunjukkan tenderness dia, seperti ibu burung itu, melindungi anaknya, tender, tenang, dari hujan terik matahari. Tapi juga Tuhan adalah Tuhan yang very tough, seperti perisai besi.
tembok yang kokoh, sehingga ancaman bahaya itu gak bisa menghampiri. Dan dikatakan dua bahaya yang ada di sini, yaitu jerat penangkap burung. Jerat itu nggak kelihatan, invisible. Dan juga penyakit sampar yang busuk, yang mematikan. Yang invisible, yang incurable, kamu jangan takut. Jangan sampai kamu paranoid, unhealthy fear. Karena my tenderness and my toughness akan protect kamu. Kemudian di ayat 5 katakan, engkau tak usah takut. Jangan jadi paranoid, unhealthy fear. Terhadap apa? Bahaya-bahayanya real. Kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sengaja pakai kata malam, siang, petang, karena Tuhan mau bilang 24 hours engkau nggak usah takut. Bahkan terhadap bahaya itu. Kemudian dia bilang, walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, rebah. Waduh, sakit. Wah, mati. Dia bilang, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mungkin kamu bisa takut. That's okay. Jadi kamu berjaga-jaga, kamu self-karantin, kamu gak sembarangan keluyuran, kamu jaga imunitas tubuh kamu cuci tangan kamu perlu lakukan itu. Kalau kamu punya iman dan takut pada Tuhan. Tapi Tuhan akan menjaga kamu. Jadi jangan takut, kamu tidak akan terjatuh. Mungkin kita struggle, mungkin kita akan bergumul, tapi kamu tidak akan fall. Kau akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan bilang, memang mengerikan bahaya itu terjadi pada masa kamu hidup. Tapi saya lakukan itu karena saya lagi mau menghajar orang-orang yang nggak mau mengakui saya selama ini. Nggak mau percaya saya. Yang selama ini tidak mau bergantung pada saya. Yang sombong, yang bergantung pada diri sendiri. Tapi bagi kamu yang percaya, yang berlindung pada Tuhan, jangan takut. Kamu tidak akan terjatuh. Ini konteksnya adalah pada waktu masa Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kita tahu bagaimana tulah-tulah itu terjadi. Tapi itu tidak menimpa orang pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Bahkan ternak orang Israel tetap hidup. Tidak ada seekor pun yang mati. Tapi ternak Mesir mati semuanya. Kemudian di ayat 18 katakan Tuhan bahkan mendatangkan hujan es yang sangat dahsyat. Yang orang yang percaya Tuhan, takut Tuhan, akan bawa ternaknya taruh di rumah. Mereka obey Tuhan. Mereka karantina diri mereka di rumah. Sehingga nggak terjadi kematian. Tapi orang yang tidak takut Tuhan dan tidak obey Tuhan, ternak mereka mati. Karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Jadi bukan karena kehebatan kita. Di pasal yang sama, Keluaran 9 ayat 16 dikatakan, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Hai Musa, bangsa Israel. Supaya apa? Supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Jadi bukan karena kamu hebat. Tapi kamu bisa hidup karena kekuatan saya. Dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Bagi kita semua di sini harus tahu. Bukan, kalaupun akhirnya coronavirus ini bisa diatasi. Itu bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Tuhan berikan imunitas tubuh. Tuhan sendiri yang berikan kemampuan untuk orang-orang ilmuwan itu bisa temukan vaksin. Itu kekuatan Tuhan. Dan harusnya justru Tuhan yang makin dimasyhurkan. So don't take credit, but give glory kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan. Di ayat 11 katakan, ya sekarang mereka dari unhealthy fear, bahaya, Tuhan lindungi. Nah sekarang karena Tuhan lindungi, aman dong. Itu juga bahaya, bisa membuat kita punya unhealthy faith. Ayat ini adalah ayat yang sering sekali orang kutip terutama saat-saat ini dari Mazmur 91 dan katakan, lihat, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wah, ini jadi swing ekstrim. Akhirnya jadi punya iman buta. Oh, karena Tuhan menyertai saya orang percaya, aman. Enggak, ini adalah janji Tuhan pada bangsa Israel. Di mana dia lagi mau hajar itu, Firaun,
mau hajar orang-orang fasik itu, dan dia bilang, bahaya ini nggak akan menimpa kamu. Bahkan saya perintahkan malaikat, untuk apa? Dalam jalan kamu nggak akan tersandung, malaikat akan angkat kamu. Ada singa, ular, tedung, kamu langkahi. Engkau akan menginjak anak singa, ular, tangga, kamu, saya protect. Itu janji Tuhan pada mereka. Karena Tuhan punya covenant terhadap Musa. Dan dia pasti tepati covenant-nya. Tapi Tuhan tidak pernah punya covenant bahwa dia akan, kalau kamu injak itu coronavirus, kamu injak ular ini sekarang, kamu akan oke. Enggak. Kita harus mengerti buku Mazmur di dalam konteks covenant-nya Tuhan. Bahkan iblis pun bisa cuplik ayat ini. Dikatakan, waktu dia bersama dengan Yesus, mencobai Yesus. Dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Dia kutip Mazmur 91 ayat 11 tadi. Mana engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus jawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan sekarang kamu pikir kamu orang Kristen, oke, aman akan coronavirus. Masalah ekonomi nggak akan menimpa saya. Enggak. Be real tetap. Nah, tapi kita harus punya healthy faith. Jangan cobai Tuhan. Kemudian Mazmur ditutup di ayat 14 dengan 7 jaminan dari Tuhan. Kepada siapa jaminan ini Tuhan berikan? 7 goncangan boleh ada, tapi 7 jaminan Tuhan bagi orang yang melekat kepada Dia, yang love Dia, yang mau bergantung pada Dia. Tuhan bilang, aku akan meluputkan dan membentengi mereka. I will rescue dan protect mereka. Kemudian orang yang mengenal aku, dia akan berseru kepadaku, dia akan ask saya, dia akan datang kepada saya, berdoa kepada saya. Tuhan akan bilang apa? Saya akan jawab dan saya akan menyertai dia. Not just protection, but my presence akan menyertai mereka. Sudah ada 4 jaminan dari Tuhan, tapi 3 yang terakhir betul-betul membuat saya sangat-sangat semangat. Ini luar biasa. Karena Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Dia bilang, saya akan luputkan mereka, I will deliver mereka. Saya akan muliakan mereka, I will honor dia, berikan dia umur panjang, satisfy, kenyangkan dia. Dan saya akan berikan keselamatan pada mereka. Tuhan berjanji, orang yang dia protect, yang ngalami apa, presence dia. Tuhan bilang, saya akan angkat kamu, saya akan honor kamu, dan saya akan beri kamu keselamatan. The eternity yang maut sendiri, kematian sendiri tidak bisa kalahkan. Kita harus punya healthy fear. Kita harus lihat virus corona ini sebagai hal yang serius. Tapi sekarang healthy fear juga membuat kita lihat bahwa virus rohani, dosa itu jauh lebih berbahaya dari ini. Kalau orang tidak percaya Yesus, belum diampuni dosanya oleh darah Yesus, berapa persen yang akan mati? 100%. Lebih berbahaya. Makanya kita di sini yang dalam protection, dalam presence of promise Tuhan, kita bisa punya healthy fear. Tetap berjaga-jaga, hidup dengan bijak. Tapi kita tahu di dalam Tuhan, kita dijaga senantiasa. Apa yang harusnya kita lakukan sebagai murid? Kalau kita punya healthy fear, mari kita punya healthy faith. Dari Arnold ini katakan, 1 orang terinfeksi bisa menginfeksi 2-2,5 orang. Itu virus corona. Tapi kita murid Yesus. 1 murid Yesus bisa menjadi vaksin menyembuhkan berapa orang? 2 orang? 5 orang? 100 orang? Saya nggak tahu. Pilihan adalah dari kita. Kita boleh pilih untuk paranoid saat ini, atau kita pilih untuk punya healthy fear dan healthy faith. Saya semangat mendengar berita kemarin dari Lebanon. Murid Yesus, ada yang 30, 50 orang yang sedang belajar Alkitab dengan dia. Saya mendengar kabar dari New York. Di New York, yang orang selama ini sibuk, busy, nggak ada waktu untuk Tuhan. Jemaat kita di sana buat live broadcast. Ada ribuan orang yang di luar sana, yang mungkin selama ini nggak mau ingat Tuhan lagi, yang terlibat. Ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi ini juga masa-masa di mana Tuhan mau dimuliakan. Mari kita semangat. Let's have healthy fear. Let's have healthy faith. Amen. God bless kita.